sudah berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Singkat cerita, sampai di Sidratul Muntaha. Nabi bilang, ya Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Cukup tugasku sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Aku akan hancur, hangus, terbakar menjadi debu. Kenapa? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Iya, aku dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau adalah cahaya yang bagian dari cahaya Allah. Hanya engkau makhluk yang bisa berjumpa langsung dengan Allah. Akhirnya Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan Allah tanpa setitik pun penghalang. Ibarat kata contohnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, matahari, kalau bumi mau sampai ke matahari, hancur nggak bumi? Hancur nggak? Planet-planet apapun mau sampai ke matahari, hancur nggak? Ada nggak zat-zat wujud atau bentuk apapun yang bisa sampai langsung ke matahari? Ada nggak? Pasti hancur kan? Terus yang bisa sampai apa? Ketika matahari itu terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika dia terbenam, cahaya yang dia keluarkan, cahaya itulah yang bisa kembali kepada sang matahari. Satu-satunya yang bisa balik kepada matahari, satu-satunya yang bisa kembali kepada matahari hanyalah cahaya matahari itu sendiri. Satu-satunya yang bisa berjumpa dengan Allah, yang kembali kepada Allah hanyalah bagian dari cahaya Allah. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah? Untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung. Apa itu? Ketika Allah memerintahkan puasa cukup melalui Quran, Allah perintahkan haji cukup melalui Quran, Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini, tidak cukup lewat Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut, karena begitu penting perintah tersebut. Apa itu? Yaitu sholat. Oleh makanya saudara-saudara, wasiat saya, jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadahmu, puasamu, zakatmu, hajimu, ilmumu, sodakohmu, semua ibadahmu, itu tolak ukurnya ada dalam sholat. Kalau sholatmu baik, seluruh amal ibadahmu baik. Tapi kalau sholatmu rusak, seluruh amal ibadahmu rusak. Sholatmu sempurna, seluruh amal ibadahmu sempurna. Sholatmu tidak sempurna, maka seluruh amal ibadahmu tidak akan sempurna. Jaga kau punya sholat. Habib, saya nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Habib, saya nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Habib, saya nggak bisa sholat, saya lagi sakit, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Habib, saya nggak bisa sholat duduk, sholat tidur. Habib, saya nggak bisa sholat tidur, sholat pakai isyarat mata. Habib, saya nggak bisa pakai isyarat mata, sholat pakai hati. Habib, saya nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Habib, saya nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Ada satu kisah, ada seekor sapi. Itu sapi bilang begini, badanku lebih besar dari kambing, berarti aku lebih mulia karena badanku lebih, dagingku lebih banyak, sehingga orang-orang bisa makan lebih banyak manfaat, mendapatkan manfaat dari dagingku. Kambing bilang, walaupun aku lebih kecil dari sapi, setidaknya dagingku juga bisa dimakan, dan aku lebih besar daripada seekor ayam. Setidaknya aku lebih mulia dari ayam. Apa kata ayam? Memang kambing lebih besar dari aku, akan tetapi aku berkokok membangunkan orang sholat. Dagingku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat. Setidaknya aku lebih mulia dari seekor anjing yang najis. Apa kata anjing? Anjing bilang, memang aku najis, tapi aku masih bermanfaat. Aku bisa jaga rumah orang dari maling, dari pencuri, dari perampok. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada babi. Apa kata babi? Ana syarrud dabbah. Aku binatang yang paling buruk, binatang yang paling hina. Babi dia makan, dia buang air,
kotorannya dia makan lagi, dia buang lagi, dia makan lagi. Bapak babi bersetubuh dengan anak perempuan babi, ibu babi bersetubuh dengan anak laki-laki babi. Pokoknya paling bejat binatang itu babi. Tapi apa kata babi? Sebejat-bejatnya saya masih punya iman kepada Allah. Ada yang lebih bejat, ada yang lebih buruk dari saya. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jawab. Berarti kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, berarti dia siapa? Jawab yang keras, siapa? 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 Kalau ada RT nggak sholat, RT apa? Yang keras, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Camat nggak sholat, camat apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Santri nggak sholat, santri apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Kan babi bilang